Jundub bin Junadah itu pernah dengar kan? Pernah dengar. Jundub bin Junadah itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari, garis miring Abu Dzar Al-Ghifari. Jundub bin Junadah ini, adik-adik, ini berhubungan nanti dengan menyelamatkan orang, tugas seorang muslim. Jundub bin Junadah ini tinggal di antara Makkah dengan Suriah. Ya, tinggal di antara Makkah dengan Suriah. Kabilah mereka ini namanya Ghifari. Nah, pernah dengar orang kan? Ghifari ya. Ada juga di Binjai Ghifari. Jadi kabilah Ghifari ini, adik-adik saya, anak-anak saya semuanya hadirin sekalian, ini kabilah pembegal. Bahasa sekarang pembegal. Kabilah pembegal, perampok. Ya, perampok di masa jahiliyah, kabilah ini memang tak ada kerjanya yang lain selain merampok. Jadi kabilah-kabilah yang lewat dari Makkah menuju Suriah itu berdagang, itu dirampok oleh kabilah Ghifari. Sekampung itu memang perampok semua. Jadi kampung begal. Kalau kita sekarang bisa kita sebut kampung begal. Kalau Binjai enggak lah ya. Medan walaupun ada begal-begal tapi belum dikatakan kampung begal. Tapi kalau Ghifari itu memang kampung begal, terkenal di masa jahiliyah. Kampung begal semua. Salah satunya di dalam adalah Jundub bin Junadah Abu Dzar Al-Ghifari itu. Jadi nanti kalian jangan bingung antara Jundub bin Junadah dengan Ghifari, itu sama, Abu Dzar Al-Ghifari sama. Nah, menariknya adik-adik saya semuanya, hadirin sekalian, adalah ketika Jundub bin Junadah ini mendengar ada seorang nabi, seseorang yang mengaku nabi yang membawa ajaran kebaikan di dalam kehidupan, dia datang. Tapi dia datang ke Makkah itu bukan dia datang langsung. Dia utus dulu seseorang untuk mengetahui apa informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Setelah utusan itu balik, kemudian Jundub bin Junadah ini pergi ke Makkah, menjumpai Rasulullah SAW. Itu kisahnya panjang sekali. Bahkan dia harus ketemu dengan Ali beberapa kali, ya. Baru akhirnya dia dapat ketemu dengan Rasulullah SAW. Ini hubungannya dengan Islam. Nah, pendek cerita, Jundub bin Junadah ini akhirnya masuk Islam. Tapi Rasul memesani sama dia, kata Rasul, Abu Dzar, kalau kamu masuk Islam, sekarang kondisinya belum bagus kalau kamu sampaikan itu ke masyarakat. Simpen aja dulu, sembunyi-sembunyi aja dulu. Itu dipesani Rasulullah. Tapi karena Jundub bin Junadah ini memang kerjanya begal selamanya ini, perampok, dia tak mau. Keluar dia dari Masjid Nabawi, keluar dia dari tempat Rasulullah SAW, langsung dia proklamirkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masyarakat jahiliyah diumumkannya, enggak dia dengarkan apa kata Nabi, karena keinginannya menunjukkan bahwa dia mau taubat, dia mau menjadi seseorang yang mendeklarasikan dirinya menjadi orang baik. Dalam sejarahnya akhirnya dia dipukuli kan, dipukuli sampai lembab, kira-kira seperti itu. Untunglah ada Abbas yang membelanya. 2 kali itu terjadi. Nah, yang menarik adik-adik saya semuanya, setelah dia Islam begini, dia kemudian berdakwah. Ini dia Islam itu. Jadi Jundub bin Junadah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Dia berdakwah, dan apa yang terjadi, dia pulang ke kabilah Ghifari itu, semuanya orang di Ghifari itu taubat dan masuk Islam. Kampung itu menjadi kampung yang baik. Nah, ini beratlah kita dapatnya sebagai itu. Jadi adik-adik saya juga, anak-anak kader, dan kita semuanya juga, Islam itu tidak hanya mengurusi diri sendiri. Abu Dzar Al-Ghifari ini, Jundub bin Junadah ini menjadi inspirasi bagi kita. Sekali tahu kita kebenaran, sekali kita Islam, sekali kita berilmu,
Maka tugas kita adalah mengislamkan orang. Mengislamkan artinya bukan hanya asyhadu an la ilaha illallah, tapi menjadikan orang bisa selamat, ya kan? Ini tugas berat kita. Kalian kader-kader juga tugas berat. Buya juga itu tugas berat. Ustaz-ustaz kita juga itu tugas berat untuk ke depan itu nantinya. Seperti dulu bin Munadah. Nah, adik-adik saya sekalian, ini menarik. Karena beliau sudah masuk Islam, karena beliau sudah mendakwah kabilah Ghifar semuanya taubat dan tidak lagi jadi kampung begal. Yang menarik apa adik-adik? Dia bilang kepada Rasulullah, jumpa lagi, ya Rasulullah, saya ini tak kaya, kira-kira gitu. Saya ini tak kaya. Orang kaya itu bisa sholat, ya kan? Kami juga bisa sholat. Orang kaya itu bisa puasa, kami juga bisa puasa. Tapi Rasulullah mereka itu bisa infak, saya enggak, kata Abu Dzar Al-Ghifari, enggak bisa. Apa yang diajarkan Rasulullah? Ayo, apa yang diajarkan Rasulullah? Apa jawab Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Pernah dengar? Apa? Yang diajarkan Rasulullah itu yang kita amalkan 33 kali habis sholat ini. Subhanallah, kata Rasulullah, baca Subhanallah 33 kali, baca Alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali. Itu amalan itu dasarnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari menanya kepada Rasulullah. Artinya kalau bisa puasa, bisa sholat, bisa belajar, tapi tak bisa berinfak, agar bisa seimbang dengan orang-orang yang hebat itu dalam bidang harta, bisa dibaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tahu kalian dasarnya nih kan? Inilah dasarnya. Itu hadis Rasulullah. Makanya memang kalau saya sarankan pada jamaah semua, pada adik-adik semua, kalau tak sempat habis sholat baca itu, waktu berdiri baca. Ambil jalan lalu pulang baca itu. Subhanallah, 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 Subhanallah 33 kali. Karena itu yang hadis Rasulullah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Apa yang ingin saya katakan, jamaah sekalian, yang ingin saya katakan adalah bahwa Rasulullah SAW, Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah ini, begitu dia Islam, dia selamatkan orang, ya kan? Dan dia ingin mencari keutamaan di dalam kehidupan. Seulang, begitu dia Islam, dan Islamnya itu dicarinya kan? Carinya. Jadi kita harus mencari kebenaran. Jemaah sekalian, adik-adik saya sekalian, dicarinya, datang dia ke Makkah. Dah tahu dia kebenaran, tak keras kepala dia tak keras kepala. Dia kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kemudian mendakwahi orang, menselamatkan orang. Jadi Islam itu selamat diri dan menselamatkan orang lain. Dan ini berat, berat untuk kita perjuangkan. Makanya perlu jihad di dalam kehidupan. Nah, hanya saja memang Abu Dzar Al-Ghifari ini, itu kuncinya udah dapatnya. Abu Dzar Al-Ghifari ini, adik-adik saya semua, jemaah sekalian, dia memang terjadi perbincangan panjang. Karena dia sempat tinggal di berbagai daerah, termasuk ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur, ketika ada surah At-Taubah ayat 34, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Itulah yang mengantarkan Abu Dzar Al-Ghifari tak mau jadi orang kaya, tak mau cari duit. Itu dia. Ya, dia terkenal dengan orang zuhud. Cuman pernah kejadian sebelum dia begitu, pernah kejadian satu ketika beliau meminta jabatan kepada Rasulullah SAW. Abu Dzar Al-Ghifari pernah minta jabatan. Pernah minta jabatan kepada Rasulullah. Apa jawab Rasulullah di dalam hadis? Kalau nggak silap, hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah, innaka dhaifun.
kata Rasulullah. Innaka dha'ifun. Kau Abu Dzar lemah, tak bisa kau jadi pemimpin. Dan pemimpin itu kata Rasulullah dalam hadis itu dua, khizyun wa nadamatun. Tapi orang tertarik ya kan, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, ya kan Ustaz? Kata Rasulullah, khizyun wa nadamah. Nanti itu Abu Dzar, kalau kau pertama lemah, tak cocok kau mimpin. Jadi anak-anak saya pun nanti kalau kalian sudah jadi orang, maksud saya sekarang pun sudah jadi orangnya ya kan, sudah jadi sukses. Tengok diri, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Cocok nggak aku ini menjadi wali kota gitu? Kalau lemah tak ada pendirian, jangan tough. Wah. Makanya saya mengajak adik-adik kader ini, semuanya kalian harus jadi dirinya, jangan jadi diri orang lain. Apa kalian yang sukai? Tafsir baca. Tuntas. Bahasa tuntas. Jangan tak cocok sama kita berambisi untuk itu. Mau jadi ketua MUI misalnya, tak tahu baca kitab mana bisa ya kan? Maaf, saya bukan maaf. Saya pun dulu Ustaz, tak maunya saya ketua MUI, semua nih minta orang tuh rame-rame, jadilah. Tanggung jawabnya besar sekali, ya. Khizyun, penyesalan, apa itu malah petaka. Jabatan itu kata Rasulullah malah petaka. Wanadamatun, dan juga penyesalan, karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan. Akhirnya beliau itu, Abu Dzar Al-Ghifari itu hidup dalam zuhud, karena pernah satu ketika di dalam peperangan beliau tertinggal di belakang. Ditanya sahabat kepada Rasulullah, Abu Dzar kok gak ada? Ya Rasulullah, kata para sahabat, nanti nggak apa-apa, nanti datangnya itu, kalau dia baik datangnya itu, kalau tak adanya baik ya tak datang dia. Itu jawaban Rasulullah menarik. Kalau dia baik, nanti datang itu. Baik untuk begini maksudnya. Kalau kedatangannya itu baik, dia akan datang. Itulah Rasulullah. Jadi kalau ada orang tak datang ke majelis ilmu kita ini, nah ya kan, kalau itu baik bagi dia, semuanya dia datang. Tapi kalau tidak baik, bukan tidak baik. Kalau dia tidak datang, dan itu mungkin yang terbaik bagi dia, maka dia tidak datang kembali. Tapi jawaban Rasulullah kemudian mengatakan, Abu Dzar ini nanti dia hidup sendirian dan mati pun sendirian. Tapi dia sahabat senior, dan memang betul akhirnya Abu Dzar itu meninggal di satu tempat sendirian. Itulah cakap Rasulullah itu selalu benar. Tidak pernah ada yang tidak benar. Sendirian meninggalnya Abu Dzar itu di tempat yang terpencil karena dia tidak mau dengan kehidupan dunia ini.